Baiklah, perkenalkan nama saya Randi Falevi. Untuk slide terakhir, saya akan menjelaskan di sini kelanjutan dari terima kasih kepada Saudari Suspa Rahayu, Saudari Diana Haira, dan Saudari Dewi Junita. Nah, di sini teman-teman kita akan menjelaskan tentang kebijakan dan pengawasan program kartu prakerja saat pandemi dari COVID-19 ini. Nah, pandemi dari COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, namun juga berimbas pada sektor ekonomi. Nah, akibatnya yang paling banyak dirasakan adalah menurunnya kegiatan ekonomi sehingga membuat banyak orang yang bahkan kehilangan pekerjaan. Nah, pemutusan hubungan kerja atau PHK ini banyak terjadi pada pusat-pusat industri. Bisa kita kenal sebagai ini ada yang dirumahkan. Nah, banyak terjadi juga pada Center of Reform on Economics atau CORN Indonesia ini memperkirakan jumlah pengangguran terbuka bisa meningkat sekitar 9,35 juta orang. Dengan demikian perlu adanya keseimbangan dan agar kebijakan ini diambil yang bisa meringankan dan beban masyarakat yang terdampak. Nah, di sini terutama dengan sektor ekonomi akibat dari COVID-19, namun tidak melupakan aspek recovery dan pemulihan dari kebijakan-kebijakan yang telah diambil tidak menjadi beban fiskal negara di kemudian hari. Nah, pemerintah secara resmi membuka pendaftaran dari program Kartu Prakerja pada 11 April 2020. Program ini awalnya diprioritaskan kepada pencari kerja usia muda, namun belakangan juga diharapkan juga meringankan pekerja yang mendapatkan PHK ini sendiri. Nah, Kartu Prakerja ini bantuan dari pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya. Nah, karena kami percaya bahwa masyarakat Indonesia sesungguhnya ingin mendapatkan kemampuannya, didesain sebagai sebuah produk. Program ini dikemas sebagai rupa nilai bagi pengguna sekaligus memberikan nilai bagi sektor swasta. Nah, jalan digital ini melalui marketplace dipilih untuk memudahkan pengguna mencari, membandingkan, memilih, evaluasi, karena hanya dengan cara ini produk ini terus diperbaiki. Nah, di sini menggandeng pelaku usaha swasta, program ini telah wujud dari tumbuh relevan. Nah, ini kerjasama pemerintah dan swasta ini juga dalam melayani masyarakat, gotong royong demi sumber daya manusia yang unggul dan Indonesia maju. Kartu Prakerja tidak hanya untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, namun juga buruh, karyawan dan pegawai. Nah, di sini pendeknya semua orang bangsa berusia 18 tahun ke atas yang tidak sedang sekolah dan kuliah boleh mendaftar. Nah, karena kami percaya belajar dan berlatih semestinya tak mengenal usia. Nah, lifelong learning, namun prioritas memberikan pada pencari kerja usia muda karena langkah pertama di dunia kerja akan membawa pada langkah-langkah selanjutnya. Nah, di sini yang lebih gemilang di masa depan merespon dampak dari COVID-19 ini. Untuk sementara waktu Kartu Prakerja akan diprioritaskan bagi pekerja maupun pelaku usaha mikro atau kecil yang terdampak di kehidupannya. Di slide ini adalah Kartu Prakerja diharapkan dapat menjadi solusi untuk berbagai hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama itu adalah membantu meringankan biaya pelatihan yang ditanggung pekerja dan perusahaan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah mengurangi dari keberkerjaan seorang lewat pengurangan dari mismatch. Nah, yang ketiga adalah menjadi komplement dan pendidikan formal. Nah, yang keempat itu terakhir adalah membantu daya beli masyarakat yang terdampak kehidupannya akibat dari pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya ini dalam pelaksanaan dari Kartu Prakerja ini memperoleh banyak dari kontroversi, diantaranya adalah syarat korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN. Nah, dan tidak efektif karena kebutuhan masyarakat saat pandemi adalah fresh money dan bukan pelatihan dari daring. Nah, hal ini timbul dari beberapa hal. Nah, diantaranya pertama, buruknya komunikasi publik yang dilakukan pemangku kepentingan atas pandemi yang sedang dilakukan yang sedang berlangsung serta kebijakan-kebijakan yang menyertainya. Nah, yang kedua itu adalah perbedaan persepsi dalam menerjemahkan kebijakan-kebijakan dari terkait dari penanganan COVID-19 baik oleh para pemangku kepentingan di pusat maupun di daerah. Nah, yang ketiga itu adalah perbedaan dari persepsi antara pemerintah,
pusat dan pemerintah daerah yang diakibatkan oleh perbedaan kepentingan dari faktor politik maupun ketidakjelasan arahan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan pemeriksa keuangan meminta BPK memerintahkan menjalankan dari mitigasi risiko dalam pengelolaan keuangan selama penanganan dari pandemi COVID-19 untuk meminimalisir terjadinya potensi pelanggaran hukum. BPK telah menyampaikan hasil kajian pengelolaan keuangan negara yang di tengah penanganan dari pandemi COVID-19 yang berisi tentang risiko dan bagaimana mitigasi risikonya serta mitigasi risiko pasca COVID-19. Nah, BPK memiliki dua fitur kewenangan untuk melakukan mitigasi risiko pengelolaan keuangan. Pertama, wewenang yang memberikan rekomendasi berdasarkan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Wewenang kedua itu adalah penyampaian pendapat kepada pihak pengelolaan keuangan. Nah, di sini berdasarkan hasil dari Iktisari, hasil pemeriksaan semester atau IHPS. Nah, yang kedua, 2019 BPK menemukan banyak 1.725 permasalahan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dengan nilai temuan kisaran 6,25 triliun dengan potensi kerugian negara berupa potensi kerugian dari 3,16 triliun dari 982 masalah dan kurang penerimaan sebesar dari 3.609 triliun yang berasal dari 298 nasabah. Kemudian 2.784 permasalahan lainnya merupakan temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan dengan nilai berkisar 1.035 triliun. Nah, berdasarkan hasil IHPS semester 2 2019 ini, sebaiknya pemerintah dapat meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara selama pandemik dari COVID-19, mengingat besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah pusat untuk bantuan sosial. Pemerintah dapat bekerja sama dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Nah, terkait pengawasan penggunaan dana COVID-19. Nah, untuk rekomendasinya, dampak dari pandemi COVID-19 pada perekonomian dan keuangan diperkirakan bukan hanya berdampak pada tahun ini saja, tetapi juga dapat berlanjut beberapa tahun ke depan. Nah, oleh karena itu, perlu dilakukan antisipasi yang memadai diikuti oleh pengambilan keputusan secara tepat, khususnya bagi instansi pemerintah untuk dapat meminimalisir dampak pada sektor ekonomi dan keuangan negara. Beberapa masukan kepada instansi pemerintahan sebagai alternatif solusi pada berbagai payung hukum yang telah dibuat pemerintah sebagai berikut. Nah, satu, penyusunan kembali pada prioritas belanja. Hal pertama yang dilakukan adalah pemerintah baik pusat maupun daerah adalah melakukan analisis dan belanja yang telah dianggarkan pada tahun periode. Nah, setelah itu pemerintah harus menentukan skala prioritas dengan mengurutkan anggaran belanja berdasarkan tingkat urgensinya. Nah, pemerintah dapat melakukan refocusing pada anggaran terutama untuk bidang kesehatan dan sosial. Refocusing anggaran belanja ini juga diperlukan karena merosotnya asumsi anggaran pada pendapatan. Relokasi belanja. Nah, pengalokasian kembali terutama namun tidak terbatas pada upaya pengalokasian anggaran belanja modal ke belanja operasional. Nah, hal ini penting untuk berbagai efek dominonya. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan mengurangi atau menghentikan berbagai efek. Nah, sementara kegiatan pembangunan infrastruktur maupun kegiatan atau menghentikan relokasi untuk penanggulangan dari COVID-19. Nah, pemerintah dapat juga melakukan pemangkasan pada belanja-belanja tertentu, misalnya pengeluaran untuk perjalanan dinas, belanja rapat, bimbingan teknis, penyuluhan, dan sejenisnya, dialihkan pada penanganan dari pandemi COVID-19.
Berikutnya, ada pemanfaatan saldo anggaran lebih atau SAL, dana abadi, dana yang dikuasai pemerintah dengan kriteria tertentu, dan dana yang dikelola oleh BLU atau BLUD. Nah, instansi pemerintah pusat maupun daerah dapat memanfaatkan sumber pendanaan tersebut sesuai dengan peruntukannya untuk penanganan dampak COVID-19 dan persiapan dari masa recovery ini. Nah, penetapan kebijakan relokasi perpajakan pusat dan daerah memberikan stimulus pada sektor bisnis dan masyarakat. Nah, untuk dilakukannya pengurangan beban, penurunan tarif pajak, serta perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan penyuluhan kewajiban dari perpajakan. Selanjutnya, penyelarasan implementasi payung hukum dan komunikasi yang insentif dengan berbagai pihak. Nah, penyelarasan implementasi payung hukum diperlukan agar kebijakan yang mendesak dan di luar kebiasaan yang mungkin nantinya dieksekusi oleh aparatur pemerintahan dapat berjalan dalam koridor yang tepat. Nah, komunikasi yang insentif juga harus dibangun dengan baik, berjalan dalam koridor yang tepat. Komunikasi ini juga khususnya antara pihak eksekutif sebagai pelaksanaan kebijakan dari pihak legislatif, lembaga, pemeriksa pengawas, penegak hukum, termasuk juga masyarakat bila dilibatkan. Nah, mendorong keterlibatan lembaga pemerintahan pengawas dan penegak hukum ini, yaitu BPK, BPKP, Inspektorat, dan KPK, dalam mengawal dana penanganan dari pandemi COVID-19. Nah, percepatan transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah, kelancaran dana transfer dari pusat kepada pemerintah daerah, salah satunya adalah kunci penyelesaian masalah pendanaan untuk mengatasi COVID-19 di daerah. Nah, karena pemerintah daerah sangat tergantung pada kelancaran dana transfer dari pemerintah pusat. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah pandemi coronavirus disease 2019 atau disingkat dari COVID-19 secara nyata telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa implementasi besar bagi perekonomian sebagai besar negara-negara di seluruh dunia. Nah, termasuk Indonesia sendiri. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan menurun dari 3% menjadi 1,5% atau bahkan lebih rendah dari itu. Nah, terganggunya aktivitas ekonomi berimplikasi pada perubahan dalam postur anggaran pendapatan. Nah, belanja negara atau APBN tahun 2020 baik sisi pendapatan negara, sisi belanja negara maupun sisi pembiayaan. Nah, langkah utama yang sudah dilakukan pemerintah yaitu adalah dikeluarkannya peraturan pemerintah daerah perundang-undangan atau Perpu nomor 1 tahun 2020 mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Kartu prakerja adalah bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya. Kartu prakerja tidak hanya untuk mereka yang mencari pekerjaan, namun juga untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan. Nah, ini juga berlaku untuk buruh, karyawan, dan pegawai. Pendeknya, semua warga bangsa yang berusia 18 tahun ke atas tidak sedang sekolah atau kuliah boleh mendaftar. Oleh karena itu kami percaya berdasarkan pelatih dan belajar semestinya tidak mengenal usia. Lifelong learning, namun prioritas diberikan pada pencari kerja usia muda karena langkah pertama di dunia kerja akan membawa pada langkah-langkah selanjutnya yang lebih gemilang di masa depan. Merespon dari dampak COVID-19 ini, untuk sementara waktu kartu pekerja akan diprioritaskan bagi pekerja maupun pelaku usaha mikro kecil yang berdampak penghidupannya, namun dalam pelaksanaannya yang terdampak penghidupannya. Namun dalam pelaksanaannya ini juga pekerja ini memperoleh banyak konvensi, diantara dicurigai terjadinya KKN dan tidak diefektif karena kebutuhan masyarakat saat pandemi adalah fresh money, bukan pelatihan daring. Itu tadi presentasi tentang regulasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah terkait dengan COVID-19. Terima kasih kepada teman-teman sebelumnya yang telah menjelaskan, Suspa Rahayu, Kak Diana Haira, dan Dewi Julita selaku rekan saya di presentasi ini. Nah, terima kasih juga kepada Ibu dosen pembimbing yang telah mendengarkan. Terima kasih juga untuk teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih.